Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk membuka-buka ayat-ayat sucinya dan menelaah hadis-hadis Rasulnya yang insya Allah pelajarannya akan kita teladani. Jamaah pengajian Al-Ibiyah dan Al-Hunafa yang saya hormati, ayat yang saya baca tadi adalah surat Fussilat surat 41 ayat 30 sampai 32, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Itu terjemahan Quran surat Fussilat ayat 30. Sekarang 31-nya. Kamilah pelindung-pelindung kalian. Sebetulnya di sini bukan pelindung, malaikat itu bukan melindungi kita, yang melindungi kita adalah Allah. Ini terjemahannya kurang tepat ini. Sebetulnya kamilah teman-teman kalian, kamilah sahabat-sahabat kalian dalam kehidupan di dunia dan sampai ke akhirat, sampai ke surga. Karena memperoleh apa yang kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan di dalamnya, apa dan kamu akan memperoleh apa yang kamu kehendaki. Jadi malaikat itu tidak bisa melindungi kita, tapi yang melindungi kita adalah Allah. Nah, tadi di terjemahan surat 31 tadi ditulis
kamilah pelindung-pelindung kalian. Jadi itu bukan malaikat, bukan melindungi kita, tapi yang melindungi kita adalah Allah. Gitu. Nah, terus yang 32, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Tuhan kalian yang maha pemaaf dan maha penyayang. Itu terjemahan Quran dari Quran surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Nah, itu adalah orang-orang yang wafatnya, orang-orang mukmin yang wafatnya husnul khatimah, dia akan diperlihatkan surga. Jadi ketika rohnya ada di kerongkongannya, itu tabir matanya dibuka, dia bisa melihat calon tempat dia. Jadi dia bisa lihat apa yang akan ditempatin nanti di surga itu. Itu kalau dia sedang melakukan kebaikan, maka ditampakkanlah pahalanya. Kalau dia sedang melakukan keburukan, maka ditampakkanlah siksanya. Itu orang-orang yang beriman itu ketika akan wafat, ketika sekarat maut, rohnya sudah ada di tenggorokannya, maka dia akan dibuka pandangan matanya dan dia akan melihat apa balasan dari amal perbuatannya. Itu bukan sekedar orang mukmin saja, orang kafir juga diperlihatkan ketika rohnya sudah ada di tenggorokan, orang kafir juga melihat apa balasannya. Jadi orang yang dalam keadaan sekarat maut itu, menurut Dr. Umay Ja'far Siddiq, guru kita bersama yang sudah almarhum, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan menerima semua amal ibadahnya. Menurut beliau, tipologi sakarat maut itu dalam Al-Quran ada 8. Ada 8 ya. Nah, itu yang kita bahas itu nomor 7 dan nomor 8. Ini sekarang saya bacakan yang nomor 1 sampai 6-nya. Jadi tipologi sakarat maut di dalam Quran itu kan ada 8. Yang pertama adalah orang kafir dipukuli wajah dan punggungnya. Itu berdasarkan Quran surat 47 ayat 27 sampai 28. Nah, kemudian yang kedua, orang kafir beriman tapi tak berguna, minta tangguh kematiannya, tapi tak ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir setelah rohnya ada di kerongkongan, dia minta tangguh, dia mau beriman, tapi imannya tidak diterima karena dia sudah melihat tabirnya sudah dibuka. Jadi calon penduduk nerakanya sudah kelihatan. Nah, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya kalau rohnya sudah di tenggorokan. Nah, kemudian yang ketiga itu ketika roh orang kafir di kerongkongan, mereka minta kembali dan berjanji mau beramal saleh. Itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat di Quran surat 23 ayat 99 sampai 100. Itu tipologi sakarat maut di dalam Al-Quran yang ketiga. Itu masih orang kafir. Kemudian yang keempat, ini sakarat mautnya Fir'aun. Fir'aun masuk Islam tapi tidak diterima Islamnya karena rohnya sudah di kerongkongan, sudah timbul tenggelam di Laut Merah. Nah, itu tidak diterima taubat Fir'aun. Itu ada di Quran surat 10 ayat 90-91. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, pelaku dosa bertobat tapi taubatnya tidak diterima. Jadi pelaku dosa kemudian dia mau wafat, udah sakarat maut, rohnya sudah di kerongkongan, itu juga dia bertobat dari dosa-dosanya. Tapi karena rohnya sudah di kerongkongan, tidak lagi diterima taubatnya. Itu terdapat di surat 4 ayat 18. Kemudian yang keenam, mukmin yang kikir. Jadi orang Islam yang
yang kikir, tidak mau bersedekah, minta tangguh dan berjanji mau bersedekah dulu dan menjadi orang yang saleh, tapi tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di Quran surat 63 ayat 9 sampai 11. Jadi meskipun orang itu mukmin, kemudian minta tangguh agar rohnya jangan dicabut dulu, dia mau bersedekah, tapi tidak ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu orang mukmin. Maka mumpung roh kita masih ada di jasad kita, kita masih sehat, kita masih segar bugar, kita punya harta, sebagian sedekahkanlah. Jangan kita pelit-pelit, karena di dalam harta kita itu kan ada hak orang miskin. Paling tidak itu yang harus kita tunaikan, 2,5% dari harta kita yang kita miliki itu, atau hasil usaha kita, atau hasil kerja kita, itu paling tidak 2,5% kita harus ikhlaskan untuk para yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Jangan kita pelit, jangan sampai kita nyesel pada saat sakarat maut, pada saat roh di kerongkongan, itu sudah tidak ada artinya lagi. Nah, kemudian yang ketujuh, yang ayat yang saya baca tadi, yaitu di Quran surat 41 ayat 30 sampai 32, itu orang-orang yang beriman, kemudian dia bertauhid, kemudian dia istiqomah sampai wafat. Dia akan ditenangkan oleh para malaikat dan diperlihatkan surga. Semoga kita masuk golongan orang-orang yang ini, jadi wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu jadi setelah beriman, percaya dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertauhid, dia tidak mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Kemudian dia istiqomah, dari mulai dia beriman sampai wafat, dia tetap istiqomah, meyakini bahwa Allah itu esa. Nah itu wafatnya ditenangkan oleh para malaikat dan ditemani sampai ke surga. Itu tipologi sakarat maut orang mukmin. Nah, itu yang kita harapkan. Atau yang ke-8, lebih hebat lagi. Ini sakarat mautnya orang mukmin juga, tapi yang jiwanya mutmainnah. Itu disambut mesra oleh para malaikat, dipersilahkan kembali kepada Allah, dan dipersilahkan Allah bergabung dengan hamba-hambanya. Nanti begitu selesai hari kiamat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu berdasarkan Quran surat 89 ayat 27 sampai 30. Jadi semoga kita termasuk nomor 7 dan nomor 8 ini. Jamaah pengajian Al-Ibriyah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi tujuan hidup mukmin itu yang diawali akhirat itu kan ketika sakarat maut. Nah itu kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu. Nah itu kalau kita rujuk kepada Quran surat 41 tadi, surat 41 ayat 30 sampai 32 tadi. Jadi kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan imannya itu tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Tidak ada tahayul, tidak ada khurafat gitu ya. Murni kepercayaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan itu dipertahankan ketauhidannya tersebut, istiqomah sampai wafat. Dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap tauhid, meyakini bahwa Allah itu adalah esa, Allah itu adalah tunggal. Itu. Kemudian dia istiqomah dari mulai lahir, dari mulai
dia beriman sampai dia wafat. Itu tetap dipegang ketauhidannya. Jadi dia tidak pernah mensekutukan Allah. Dia tidak pernah mempercayai tahayul atau khurafat. Sedikit saya kasih gambaran bahwa tahayul itu adalah berasal dari kata khayalah, meyakini bahwa ada hal-hal yang seperti misalnya ada kupu-kupu masuk ke rumah kita, nah kita yakini bahwa akan ada tamu gitu ya. Kemudian kita meyakini kalau misalnya duduk di depan pintu akan susah jodohnya, itu semuanya adalah tahayul gitu. Jadi nggak ada yang menentukan jodoh itu adalah Allah, dan sebagian itu karena jodoh itu termasuk kadar yang mu'alaq, tergantung kita dan Allah gitu. Nah itu jadi duduk di depan pintu itu menghalangi orang jalan gitu saja gitu. Adapun kupu-kupu yang masuk rumah kita ya tamunya kupu itu gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan tamu yang akan datang berikutnya, nggak ada kaitannya. Jadi kita jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Khurafat juga begitu. Kalau sekarang alhamdulillah, kalau dulu mau membangun jembatan itu banyak ditanam dulu kepala kerbau, kepala kambing atau apa gitu. Nah itu khurafat itu. Jadi nggak ada ajaran Islam mau membangun jembatan, membangun jalan harus nanam kepala kerbau, harus nanam kepala kambing dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi jembatan agar kuat, agar tidak makan korban nantinya kalau dipakai, ya konstruksinya harus bagus gitu saja gitu. Terus lampunya harus cukup, jadi tidak ada kecelakaan nanti di situ. Jadi nggak ada kaitan deh nanam kepala kerbau di situ atau kepala kambing di situ, nggak ada. Nah itu khurafat itu. Jadi iman kita, tauhid kita harus hanya kepada Allah saja. Jadi jangan terkontaminasi dengan kesyirikan atau dengan khurafat atau dengan tahayul. Jangan, agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka iman kita, tauhid kita harus benar. Jadi kalau kita ingin wafat kita dalam keadaan husnul khotimah, maka paling tidak ada 4 menurut Dr. Umay Ja'far Shiddiq, guru kita bersama almarhum. Yaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga sosial, yang keempat adalah akhlak. Kalau diuraikan ini seluruhnya ada 11. Yang pertama akidah, imannya harus mantap, tidak terkontaminasi dengan keraguan sedikit pun. Itu terdapat di Quran surat 49 ayat 15. Kemudian yang kedua, tauhidnya harus bersih dari syirik, khurafat dan tahayul. Itu di Quran surat 39 ayat 65-66 dan Quran surat 18 ayat 110. Itu akidah. Kemudian yang kedua tadi ibadah. Ibadah ini paling tidak ada 5. Yang pertama, sholat fardunya di awal waktu dan berjamaah. Yang kedua, menjaga sholat rawatib. Menjaga sholat rawatib. Sholat rawatib yaitu sholat yang menyertai sholat-sholat fardu. Kemudian yang ketiga, sholat tahajud dan witir. Dan yang keempat, puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang kelima, tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Jadi kita upayakan setiap hari baca Quran. Kemudian dari sosialnya, gemar bersedekah. Itu. Kemudian dari akhlaknya ada 4. 1 ikhlas. Dari akhlaknya ada 3. 1 ikhlas, tidak riya dan tidak sum'ah. Riya itu ingin dilihat orang.
Kalau sum'ah itu ingin didengar orang. Jadi kalau kita sedekah ingin diperlihatkan kepada orang, atau kita melakukan sesuatu ingin dipuji oleh orang gitu ya. Nah, atau sum'ah ingin didengar oleh orang gitu. Nah, misalnya kita baca Quran kita bagus, atau lagu kita bagus, itu kita ingin didengar oleh orang, itu berarti sum'ah. Itu tidak ikhlas, termasuk tidak ikhlas itu. Kemudian yang kedua, akhlak ini adalah rendah hati, tidak sombong. Nah, yang ketiga jujur, tidak bohong. Nah, apakah ini ada 11 ini sudah ada di diri kita? Insya Allah kalau ini 11 hal ini ada di diri kita, insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya ulangi lagi, yang pertama saya sebutkan seluruhnya aja. Yang pertama, imannya mantap, tidak terkontaminasi dengan keraguan sedikit pun. Yang kedua, tauhidnya bersih dari syirik, khurafat dan tahayul. Yang ketiga, salat fardunya di awal waktu dan berjamaah. Yang keempat, menjaga salat-salat rawatib. Yang kelima, salat tahajud dan witir. Yang keenam, puasa Senin Kemis. Yang ketujuh, tidak ada hari tanpa baca Quran. Yang kedelapan, gemar bersedekah. Yang kesembilan, ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah. Yang kesepuluh, rendah hati atau tidak sombong. Yang ke-11, jujur, tidak bohong. Nah, kalau 11 ini ada di diri kita, insya Allah wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita bisa menghindari semua yang Allah larang kita hindarkan. Ini saja kajian kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan mengafiatkan jasad kita, serta menambahkan taufik dan hidayahnya, sehingga kita istiqomah bisa belajar bareng. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.